Saya akan membuktikan dengan pembuktian langsung. Jadi, untuk menunjukkan G komposisi F surjektif, kita harus membuktikan dulu untuk setiap C anggota C terdapat A anggota A, sehingga G komposisi F A sama dengan C. Nah, di sini kita akan membuktikan ini, fungsi ini. Nah, karena pada soal diketahui bahwa G-nya surjektif, maka untuk setiap C anggota C terdapat B anggota B, sehingga bisa dituliskan G B sama dengan C. Ini yang kita dapatkan. Lalu dari yang diketahui lagi, karena F-nya juga surjektif, maka untuk setiap B anggota B terdapat A anggota A, sehingga FA sama dengan B. Ini yang kita dapatkan kedua. Nah, setelah kita mendapatkan GB yang sama dengan C dan FA yang sama dengan B, kita substitusikan ke dalam ini, ke dalam G komposisi FA. Jadi, G komposisi FA sama dengan, bisa kita tuliskan jadi G FA. Nah, G FA-nya itu kita sudah dapat B, berarti G kita tulis B. Nah, sedangkan GB-nya pun kita sudah dapat, yaitu C. Nah, maka setelah hasil yang sudah kita buktikan, itu G komposisi FA yang sama dengan C, dan sama yang di awal, untuk setiap C anggota C terdapat A anggota A, sehingga G komposisi FA sama dengan C. Maka untuk G komposisi F surjektif itu terbukti. Selanjutnya saya akan membuktikan dengan pembuktian kontradiksi. Nah, langkah pertama itu kita asumsikan dengan kebalikannya. Nah, karena pada soal X-nya itu adalah irasional, maka kita misalkan X-nya itu adalah kebalikan dari irasional, yaitu X-nya rasional. Lalu kita tulis yang diketahuinya yaitu X-nya rasional dan X-nya tidak sama dengan 0. Dan X-nya rasional, ini dari yang diasumsikan. Nah, karena kita memiliki X-nya tidak sama dengan 0, maka kita bisa bagi. Y-nya sama dengan XY per X. Nah, karena X-nya adalah rasional dan X-nya pun adalah rasional, ini ya, maka Y-nya itu rasional. Nah, yang telah kita buktikan ini dapat Y-nya itu adalah rasional. Sedangkan pada faktanya Y-nya itu adalah irasional. Maka asumsi XY rasional adalah salah. Maka XY irasional terbukti.
Selanjutnya saya akan membuktikan dengan induksi matematika. Langkah pertama yaitu kita misalkan M-nya sama dengan 1. Nah, dari soal itu kan adalah 1 plus X pangkat N sama dengan 1 plus X. Kita misalkan N-nya sama dengan 1, jadinya 1 plus X pangkat 1 sama dengan 1 plus X. Jadinya 1 plus 1 dikali X sama dengan 1 plus X. Nah, ini benar untuk N-nya sama dengan 1. Next, yang langkah kedua, kita jadikan N-nya sama dengan K. Maka bisa kita tulis 1 plus XK sama dengan 1 plus KX. Nah, kita ingin membuktikan untuk N-nya sama dengan K plus 1. Nah, maka bisa kita tuliskan 1 plus X pangkat K plus 1 lebih besar daripada 1 plus K plus 1X. Lalu 1 plus X K plus 1 sama dengan 1 plus X pangkat K, 1 plus X lebih besar daripada 1 plus KX, 1 plus X. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, dan akhirnya jadi 1 plus X plus KX, 1 plus X. Nah, ini bisa kita kali masuk aja, ini jadinya 1 plus X, lalu yang ini jadinya KX plus KX kuadrat. Nah, setelah itu ini kita bisa faktorkan, ini kita perhatikan jadi 1 plus X plus KX plus KX kuadrat. Lalu bisa kita faktorkan 1 plus KX, 1 plus K plus 1, X plus X kuadrat lebih besar daripada 1 plus K plus 1X. Nah, ini sama dengan ini. Maka 1 plus X K plus 1 lebih besar daripada 1 plus K plus 1X itu terbukti. Seperti ini. Selanjutnya saya akan buktikan dengan pembuktian langsung. Jadi di sini kita misalkan jika N-nya genap dan jika N-nya ganjil. Pertama, jika N-nya genap dulu ya. Jika N genap, maka min 1 pangkat N sama dengan 1. Itu jadinya 1 min 1 per N. Nah, N genap kan artinya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita misalkan N-nya sama dengan 2 ya. Jadinya 1 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Lalu kita misalkan lagi nih, N-nya sama dengan 4. 1 min 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Nah, ternyata kalau N-nya genap itu nilainya kurang dari 1. Yang artinya nilainya itu dari 1 ke bawah. 1 ke bawah gitu ya. Kita sekarang coba kalau N-nya ganjil. Jika N ganjil, maka jadinya 1 plus 1 per N. Kalau N ganjil berarti tandanya jadi plus ya. Lalu kalau N ganjil berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kita misalkan M-nya sama dengan 1. 1 min 1 plus 1 per 1 sama dengan 2. Lalu misalkan lagi N-nya sama dengan 3. 1 plus 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Nah, ketika N-nya ganjil ternyata nilainya lebih dari 1. Artinya 1 ke atas gitu ya. Oke, sekarang kita cari nilai supremum dan infimumnya. Nilai supremum.
Nilai supremum itu kan artinya batas atas terkecil. Sedangkan kalau infimum itu artinya batas bawah terbesar. Nah, ketika supremum itu batas atas terkecil, maka kita cari nih nilai paling terbesarnya gitu. Nilai paling terbesarnya adalah ketika ini n sama dengan 1, jadinya 2. Lalu kalau infimum, batas bawah terbesar, kita nyari nilai yang paling terkecil, yaitu ini n sama dengan 2 ketika 1/2. Jadi untuk nilai supremumnya adalah 2 dan nilai infimumnya adalah 1/2. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.